totalitas dalam mempersembahkan diri kepada Yesus itu menjadi catatan yang sangat penting. Ketika saudara punya istri, saudara punya suami, sama-sama sepakat menikah, bukan setelah menikah suami istri kemudian mulai menghafal. Inilah tugas-tugas suami, 1, 2, tiap pagi hafal tugas. Tidak. Istri juga bukan begitu. Tetapi kemudian satu mempersembahkan tubuhnya kepada yang lain. Istri mempersembahkannya kepada suami, suami mempersembahkan tubuhnya kepada istri. Dan inilah sebuah perayaan bersama sebagai sebuah perayaan cinta kasih. Diutus untuk menghasilkan buah. Dan bahan yang diberikan kepada kami itu terambil dari Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Saudara-saudara, orang-orang Timur itu mereka biasa makan jagung. Tetapi perilaku mereka terhadap jagung itu menarik. Kira-kira begini. Ketika mereka mau tanam jagung itu segala sesuatu disiapkan dulu baik-baik. Terus bibit yang paling unggul itu mereka ambil tapi tidak boleh dibuat apa-apa. Nanti setelah tanah siap, mereka cari satu tempat di alam yang sedikit terbuka. Mereka berdoa. Minta Tuhan supaya curahkan air hujan atas mereka. Yang menarik adalah ketika dia mulai berbuah. Ketika mulai berbuah dan mulai harus bisa dimakan. Ini menjadi menarik karena 2 hal. Yang pertama, kalau mereka belum doakan itu jagung, mereka tidak akan makan jagung di mana-mana. Tidak akan. Jangan ajak orang PL tari. Tidak makan. Sehingga di tempat di mana ada orang sudah patah jagung, orang tidak makan. Itu Timur di sana dong. Itu yang menarik pertama. Tapi yang kedua, mereka tidak akan petik jagung itu di waktu malam hari. Malam hari mereka tidak petik. Petik harus pada waktu siang. Terang. Jangan gelap. Tidak bisa kawan singgah terus bilang-bilang, keluar cepat-cepat kok. Tidak bisa. Mau lapar kok, mau dibilang sakikir kok apa kok, tidak bisa. Nanti setelah sudah didoakan itu jagung, mereka mulai makan. Tapi kemudian mulai dimasukkanlah ke dalam rumah bulat itu. Umek bubo itu. Rumah bulat yang sampai di tanah. Tapi rumah itu oleh orang Timur disebut sebagai rumah perempuan. Bukan rumah bapak-bapak. Perempuan. Ibu yang akan taruh jagung-jagung itu di loteng. Dan yang menarik adalah kalau mama berangkat,
Tidak boleh ada yang naik ke loteng. Tidak boleh. Mau makan waktu, kok mau makan gigi, kok tidak boleh ada yang naik. Ibu-ibu yang bijaksana selalu hitung-hitung. Kalau mereka harus berangkat ke Surabaya barang 3 hari, ya, orang harus keluar memang untuk itu. Kalau ternyata pesawat cancel, ya Bapak tahan napas saja. Tidak boleh melakukan kesalahan di luar itu. Kenapa? Itu pola. Dan seluruh masyarakat yang ambil bagian di situ merasa bahwa kalau kemudian kita langgar itu pola jadi masalah. Karena itu sistemnya di situ. Kenapa saya ingin menceritakan ini duluan? Karena kalau kita belajar dari teks yang kita baca tentang pergilah dan nanti jadi buah, Yesus mulai dari membuat sebuah sistem, pola. Pola yang paling utama ialah kasih, dan kasih itu diatur begitu rupa karena Allah mengasihi saya mengasihi engkau. Itu polanya begitu. Di luar pola itu buah tidak bagus dan rusak. Di luar pola Allah mengasihi aku mengasihi engkau, itu buah itu rekayasa itu. Hasil karbit. Masa kok buah simpan 2 minggu tidak rusak? Buah gila dia pun namanya. Pola yang Yesus mulai dari pembacaan ini supaya sebentar bisa menjadi buah yang baik ialah kasih. Allah mengasihi saya dan saya mengasihi engkau. Murid-murid sangat-sangat diharapkan untuk tinggal di dalam kasih itu dulu. Karena itu yang kemudian akan menghasilkan buah. Berakar di dalam Kristus, menempel kepada Kristus, dan buah itu akan keluar dengan sendirinya. Buah menjadi gampang kalau pola itu tetap. Jangan coba-coba merusakkan dia pun pola itu. Sebab pola itu akan menentukan hasil akhirnya. Saudara-saudara, dalam cerita Paskah, mulai dari kesengsaraan, kematian, sampai kepada kebangkitan, Yesus telah menunjukkan bahwa dia telah taat karena cintanya sampai mati. Dan sekarang Yesus meminta kepada kita, kepada murid-muridnya, mana balasan cinta itu kepada Yesus. Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Dia telah lebih dahulu mencintai kita. Mana balasannya? Itu pertanyaan yang cukup reflektif buat saya dan saudara. Ini persoalan menarik karena kita bicara tentang cinta. Cinta itu haruslah adalah bagian dari 2 orang yang sama-sama. Cinta bukan soal kedekatan atau aktivitas bersama, bukan. Cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Jadi kalau satu suduluan, satu harus kemudian menunjukkan itu. Jangan satu ada setengah mati cinta, satu hanya bilang tunggu, saya pikir-pikir, itu tidak bisa. Kedua, saudara-saudara, ketaatan yang ditengahkan di sini, Yesus meminta mereka taat kepada perintah itu. Tetapi ketaatan itu bukan sekedar perhatikan daftar aturan-aturan dari A sampai Z terus ikut itu aturan, tidak begitu. Ketaatan yang dimaksudkan tidak sekedar itu. Ketika Yesus meminta ada respon dari saya dan saudara terhadapnya. Ketaatan itu bukan sekedar melihat dan membaca peraturan-peraturan 1 sampai 100 terus taat itu peraturan dan kemudian persoalan selesai, buah ada. Tidak begitu. Tetapi yang dimaksudkan adalah sebuah persembahan tubuh. Totalitas dalam mempersembahkan diri kepada Yesus itu menjadi catatan yang sangat penting. Ketika saudara punya istri, saudara punya suami, sama-sama sepakat menikah, bukan setelah menikah suami istri kemudian mulai menghafal. Inilah tugas-tugas suami, 1, 2, tiap pagi hafal tugas. Tidak. Istri juga bukan begitu. Tetapi kemudian satu mempersembahkan tubuhnya kepada yang lain. Istri mempersembahkannya kepada suami,
suami mempersembahkan tubuhnya kepada istri. Dan inilah sebuah perayaan bersama sebagai sebuah perayaan cinta kasih. Perayaan bersama. Jangan sampai kita baru bilang, "Ma, ada panas begini." Bukan panas, beromong. Mempersembahkan diri. Saudara-saudara, ini pola yang paling pertama. Saya harus lebih lama bicara tentang pola. Pola itu bukan hanya sekedar ikut saja, tapi memahami filosofi di dalamnya dan kemudian melakukannya. Kalau tidak, buah bermasalah. Kenapa, saudara? Saya ingat dulu guru-guru dulu kalau ajar kita menyanyi, mereka suka bangun pola ialah menyanyikan dahulu satu kata pertama, terus menyebutkan nada dasarnya atau nada mulainya. Jadi kalau Indonesia Raya, mereka selalu bilang, kan Indonesia Raya dimulai dari mi, maka mereka menyanyi bilang Indomie, Indomie, semua siap begitu, Indomie. Siapapun teman, dia pikir rumusnya hanya itu, tinggal ikut itu. Jadi pas momennya mengheningkan cipta, dimulai dengan kata dengan seluruh, dia mulai dengan sol, dengan sol, dengan sol. Semua langsung tidak menyanyi. Karena pola itu bukan sekedar ikut, bukan. Memahami filosofinya, baru kemudian mengasihi. Sebab apa? Kalau kita bertanya, berbuah untuk Tuhan itu gampang kok susah? Maaf, saya kira akan mayoritas jemaat menjawab bahwa susah. Kenapa susah? Karena tadi masalah sistemnya, polanya. Di luar kasih itu tidak bisa. Mari lebih lanjut kita lihat. Kalau ternyata bahwa pola itu sudah bisa dilakukan dengan baik, pola itu sudah dijalankan, kira-kira hal-hal inilah yang akan kita dapat. Menurut pembacaan ini dia sebutkan satu, akan dapat sukacita. Kalau pola itu ada kasih, terus yang paling pertama sukacita. Buah kalau tidak mulai dari pohon yang dia pun nama sukacita itu buah tidak baik. Sukacita. Bagaimana sukacita itu bisa ada dan sesuaikan dengan pola tadi bahwa ikut kehendak Tuhan maka sukacita itu ada. Kehendak Tuhan tidak bisa dijadikan beban. Karena kita baca seluruh peraturan, terus berusaha ikut dan kemudian dia menjadi beban bagi kita. Ikut perintah Tuhan, dan kemudian sukacita itu ada. Ikut saja perintah Tuhan. Dia perintah apa ikut. Untuk konteks ini dia bilang, perintahnya ialah kasihilah seorang akan yang lain. Ikut, sukacita ada. Berani keluar dari pola itu, sukacita tidak ada. Ikut saja perintah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, selain sukacita, kita pun akan disempurnakan di dalam Yesus. Dia sudah dapat sukacita lagi, disempurnakan di dalam Yesus. Kalau kita bicara tentang penyempurnaan di dalam Yesus, sekarang kita sementara ada dalam sebuah konsep di mana kita merubah kebencian-kebencian menjadi sebuah pengampunan dan penerimaan. Itu baru penuh sukacita. Tadi sudah apa sukacita toh? Masih setengah itu. Masih 3/4 itu. Terus kalau itu sudah dapat, kita disempurnakan di dalam Yesus. Penyempurnaannya ialah perubahan dari kebencian menjadi pengampunan dan penerimaan terhadap orang lain. Kenapa kemudian ini disebut disempurnakan oleh Yesus? Karena memang pengampunan hanya bisa dilakukan di dalam Kristus. Orang yang berusaha untuk mengampuni di luar Kristus omong kosong. Karena praktek kita adalah bukan mengampuni, tapi melupakan masalah. Padahal melupakan masalah bukan pengampunan. Melupakan masalah bukan mengampuni. Itu melupakan masalah. Masalah itu kalau makin berat makin tidak bisa dilupakan. Masalah makin berat tidak bisa dilupakan. Mau tunggu sampai lupa apa? Tidak bisa. Tapi mengampuni dan menerima kembali. Sehingga berapa kali kamu harus mengampuni? 7 kali, 70 kali. Bukan soal 490 kali. Tapi mengampunilah sampai sempurna.
Mengampuni ialah membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut dia pun kesalahan, dan lihat nanti besok dia bikin ulang. Sehingga dalam pengampunan tidak ada boleh yang mengatakan, ingat kodoni pertama dan terakhir. Tidak ada. Dalam pengampunan tidak ada pertama dan terakhir. Ini baru bilang, Pak, hanya malaikat sah. Memang engkau bukan malaikat. Susah. Mengampuni, begitu. Mengampuni sekaligus menerima. Oh, itu sukacita menjadi penuh. Tambah lagi ditulis di situ. Yesus bilang, sudah sukacita lah, kemudian sukacita kita menjadi sempurna. Dia tambah lagi, kamu akan menjadi sahabat sekarang karena engkau melakukan perintah. Engkau bukan lagi budak. Status ke saya sedikit, engkau sahabat. Engkau bukan lagi pembantu, engkau sahabat. Budak tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, tetapi sahabat mengetahuinya. Atau dalam bahasa lain, budak itu melamar, tapi sahabat dipilih. Budak itu melamar, saya habis kerja di toko koaci. Budak. Sahabat itu dipilih. Terus tambah menjadi sahabat itu kemudian, Pak Pendeta, bagaimana ciri-ciri saya menjadi sahabat Kristus? Satu, tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus itu tanda kita sahabat Yesus. Tapi tidak cukup di situ. Tinggal di dalam Yesus sekaligus mengalami persekutuan dan keakraban dengan Yesus. Jadi satu, tinggal bersama Yesus, tapi yang stop di situ. Yang kedua ialah mengalami sebuah keakraban dan persekutuan dengan Yesus. Banyak orang mengaku tinggal dalam Yesus tapi tidak akrab dengan Yesus. Bahkan tidak bersekutu dengan Yesus. Dia punya sekutu sendiri, dia punya kelompok sendiri, tapi dia tidak punya kelompok dengan Yesus. Itu bukan sahabat. Yang ketiga, saudara, mengalami sebuah pembaharuan hidup. Tanda bahwa saya sahabat Yesus ialah mengalami sebuah pembaharuan hidup oleh karena kuasa kebangkitannya. Saya tinggal di dalam Yesus. Dan kuasa kebangkitan Yesus itu merubah saya, membaharui saya. Itu tanda persahabatan. Atau yang keberapa lagi? 4. Salah satu ciri utama dari sahabat Kristus ialah menang bersama-sama dengan Yesus. Menang dengan Yesus. Apapun yang menjadi keberhasilanmu, itu kemenangan Yesus, bukan kemenangan engkau. Dirimu makin hilang di dalam mana kok kasih karunia. Dan Yesus itu yang akan makin banyak disebut. Kemenangannya adalah kemenangan Yesus. Walaupun kemudian kita tempel di situ bahwa itu kemenangan saya dan Yesus. Tapi tidak boleh. Kemenangan itu adalah kemenangan Yesus. Jadi yang masih puku-puku dada, masih banggakan andalkan diri, dia belum menang bersama-sama dengan Yesus. Dia baru menang sendiri sesaat kalah. Karena Yesus menjadi pusat dari kemenangan. Hilang lenyap kita di dalam kasih karunia-Nya. Atau yang terakhir, salah satu ciri dari sahabat Kristus ialah menjaga kesatuan tubuh Kristus. Menjaga kesatuan tubuh Kristus. Kaki, tangan, kepala, penting. Semuanya menjadi penting. Itu luar biasa. Itu ciri dari sahabat Kristus. Itu hal-hal yang akan kita dapat kalau sudah pegang pola itu. Ya, saya perlahan-lahan untuk memberitahukan perenungan ini kepada saudara. Pertama, Yesus bangun pola kasih. Yang kedua, kalau pola itu kita ikuti, ada 3 hal yang kita dapat. Yang pertama itu ada sukacita, yang kedua ada penyempurnaan, yang ketiga kita diangkat menjadi sahabat. Lalu setelah itu, bagian ini kemudian menjadi penting. Sudah di sahabat jadi, sudah diangkat terus sampai di situ? Tidak. Ada bagian yang harus kita persembahkan kembali karena kita telah menjadi sahabat. Untuk persembahan itu kemudian pembacaan ini menegaskan beberapa poin untuk kita. Saudara, ini buahnya.
pergi. Pergi sudah. Supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Pergi, bukan suruh orang yang datang. Kita yang pi. Kita yang pi. Bukan suruh orang yang datang. Pesannya gampang. Kerendahan hati itu. Pesannya kerendahan hati. Saya kakak. Kalau dia tidak datang. Coy hari kalau mama lahirkan saya, mama mati. Dia tidak ada. Kalau mama tidak mati, dia ada toh. Jadi tidak usah. Rendahkan diri saja. Mau cerita tinggi juga untuk apa? Atau yang kedua saudara-saudara, bagian yang harus kita berikan ialah berbuah tetap supaya engkau pergi. Terus dia tambah satu. Dan buahmu itu tetap. Bukan buah kadang-kadang. Atau buah sekali. Buahmu itu tetap. Kita ini kadang-kadang buah kadang-kadang. Atau buah cerita. Pak, waktu dia pun buah pertama, Pak. Besar begini semua. Mulai buah kedua tuh yang kecil. Kenapa kecil? Dia malu dengan tetangga dong. Makanya buahnya jadi kecil. Tidak. Engkau pergi untuk apa? Menghasilkan buah yang tetap. Kenapa saudara? Karena begini. Karena buah yang dihasilkan itu menunjukkan siapa pemiliknya. Saudara, buah yang kita hasilkan tuh makin menunjukkan siapa kita. Kita ini siapa? Pemilik kita siapa? Saudara boleh hitung-hitung yang buah yang saudara katakan sebagai hasil. Menunjukkan siapakah yang memiliki kita. Yang pasti kalau ada buah iri hati, itu pemiliknya bukan Tuhan. Setan punya itu. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pemiliknya bukan Tuhan. Karena dari buah itu. Ketahuan siapa pemiliknya. Atau saudara-saudara, buah yang dihasilkan itu menunjukkan pohonnya dari mana. Pohon apa itu? Ini buah asam, ya, dari pohon asam. Ini buah kujawas, dari pohon kujawas. Buah menunjukkan pohonnya. Buah menunjukkan asalnya. Tapi saudara-saudara ingat, pohon yang berbuah baik itu banyak orang suka. Tapi pohon yang berbuah baik juga itu banyak orang lempar. Saya dulu ingat mas kicik-kicik dulu orang pula kuat di Soe itu karena lempar. Karena dia berbuah baik. Mangga, ada yang pernah ini tanam mangga terus orang pencuri mangga karena dia pembuah baik. Tidak mungkin buah yang meracuni itu kemudian orang berebutan. Kecuali kalau dia rencana bunuh orang. Buah yang baik itu orang suka. Tapi ingat, orang lempar nanti. Tidak usah menangis kalau lempar. Kenapa? Karena orang suka di pembuah. Begitu. Nah saudara-saudara, cukup di situ. Saya lihat saudara terlalu tegang ini. Tegang itu baik. Hidup kalau tidak ada tegang itu, wah kita sudah tidak menikmati hidup. Saudara-saudara, setelah kita sudah tahu itu 3 hal, pakai pola kita dapatin dari Tuhan, ini yang kita persembahkan untuk Tuhan. Lalu bagaimana berbuah itu kemudian menjadi sebuah sukacita terus menerus dan tidak menjadi beban dalam perjumpaan kita dengan orang lain, dalam perjumpaan kita dengan pelayanan. Karena pola utamanya ialah kasih, maka sekarang mari kita renungkan. Sama-sama kita tahu saudara, bahwa kasih itu dibagi dalam 2. Kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada manusia. Kasih kepada Tuhan Allah adalah sebuah pengakuan iman. Kasih kepada Tuhan Allah adalah sebuah pengakuan iman bahwa manusia itu punya asal dan manusia tidak datang dengan begitu saja. Tidak ada manusia yang jatuh turun dari langit. Tidak ada manusia yang keluar dari lubang batu. Manusia punya asal dan asalnya ialah dari Tuhan.
Tidak ada satupun ciptaan yang di luar Tuhan. Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan Allah, kita tahu diri dari mana kita berasal. Karena mengasihi Tuhan Allah adalah sebuah pengakuan iman kita kepada Tuhan. Bahwa manusia tidak datang begitu saja. Yang kedua, mengasihi manusia. Kalau kita sampai mengasihi manusia, kenapa kita mengasihi manusia? Karena pada manusia itu ada gambar Allah di situ. Ada gambaran Tuhan Allah di situ. Karena itu saya mengasihi manusia. Karena ada gambaran Tuhan Allah di situ. Karena manusia itu bukanlah sebuah kumpulan unsur kimiawi biasa. Bukan kumpulan unsur-unsur kimiawi saja. Ada gambaran Tuhan Allah di situ. Itu yang membuat saya harus mengasihi manusia. Tidak ada yang boleh mengatakan yang penting saya dan Tuhan so aman dan manusia tidak aman itu tidak apa-apa. Tidak bisa. Kok yang kelihatan saya tidak mengasihi, mau mengasihi yang tidak kelihatan. Tidak bisa bilang yang penting saya aman dengan Tuhan, dengan saudara kok apa, kok tidak. Oh, tidak bisa begitu. Kan kita mengasihi Tuhan Allah. Dan juga sekaligus mengasihi manusia. Bagaimana yang kelihatan itu kita kasihi, kita berusaha untuk mengasihi yang tidak kelihatan. Tipu toh. Itu tipu. Saudara, kalau ternyata itu kita lakukan, baru hidup kita teratur. Mengasihi Tuhan Allah karena kita punya pengakuan iman bahwa kita punya asal. Dan mengasihi manusia karena pada manusia itu ada gambaran Tuhan Allah di situ, baru kita tahu bahwa Tuhan Allah mengasihi saya. Tidak mungkin saya dapat mengasihi diri saya kalau Tuhan Allah tidak mengasihi saya. Karena Tuhan Allah mengasihi saya itulah membuat saya mengasihi diri saya. Dan karena saya mengasihi diri saya itu membuat saya bisa mengasihi orang lain. Itu teratur di situ. Jangan paksa diri untuk berusaha mengasihi orang lain padahal kita tidak mengasihi diri sendiri. Jangan paksa. Itu buah nanti sekali. Karena Tuhan Allah mengasihi saya, maka saya harus mengasihi saya pun diri. Dan karena saya sudah mengasihi saya pun diri, saya akan mengasihi orang lain. Pak Pendeta, bagaimana saya mengasihi dia tapi dia tidak mengasihi saya? Kasih tinggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengasihi dunia. Padahal dunia tidak mengasihi dia. Dia pun tugas mengasihi. Anda jangan kira ketika kita mengasihi orang akan dapat sambutan. Tidak dapat. Tidak apa-apa. Tugas kita ialah mengasihi. Itu buahnya di situ. Jangan pikir kalau kita sudah mengasihi, kurang apalah itu tiap hari. Itu kurang ajar. Memang mengasihi saja. Jangan harapkan saudara untuk kita bisa diterima oleh semua orang. Jangan juga melakukan sesuatu tanda kasih itu supaya bisa memuaskan semua orang. Tidak akan. Orang yang berusaha memuaskan semua orang adalah orang yang paling sial. Karena dia tidak akan membangun hidupnya dengan teratur. Dia akan membangun hidupnya dengan kemunafikan. Karena harus kasih puas ini. Satu cerewet, satu pendiam. Maka dia ketemu orang cerewet, dia harus cerewet, ketemu pendiam, dua semua. Mau teratur ini. Susahnya ketika tiga ketemu, satu cerewet, satu pendiam, terus dua sama-sama. Mati sudah. Kadang-kadang lihat. Berapa? Oh. Pulang dia hela step itu. Jangan berusaha memuaskan semua orang. Tidak mungkin itu. Yang buat kita bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah bahwa ini saya mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi manusia. Lakukanlah. Tidak usah katakan kepada dunia supaya dunia memberi penilaian puas atau tidak puas. Tidak usah. Tidak usah. Ini bukan pertanyaan di FB. HP pertama saya ialah Nokia 3315. Tidak usah. Tidak penting itu. Ini soal kasih. Saudara-saudara, itu kemudian semakin akan menunjukkan totalitas percaya kita. Dari mana kita?
Saudara tahu, totalitas percaya itu melebihi seluruh emosi dan pengertian kita. Totalitas percaya untuk mau mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia itu lebih tinggi dari seluruh emosi kita. Dan seluruh pengertian kita yang paling tinggi. Lebih tinggi dari itu. Sehingga kalau kita bicara totalitas percaya, masih harus dibingkai dengan emosi dan pengertian, kita gagal di situ. Tidak akan menikmati keteraturan hidup. Tidak akan. Saudara, lalu dalam pengertian itulah, hati, jiwa kita ini, serta akal budi kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita ini masih beribadah di luar, di dalam tidak ibadah. Di luar kelihatan beribadah, di dalam diri tidak beribadah. Padahal ibadah yang sesungguhnya itu di dalam, bukan di luar. Sikap tubuh kita seolah-olah beribadah. Sikap hati dan jiwa kita tidak beribadah. Bagaimana bisa menikmati sebuah keteraturan hidup? Sulit. Saudara, kalau begitu, mari kita lihat sudah. Menikmati ini kehidupan untuk berbuah kepada Tuhan, karena itu menjadi panggilan kita. Dengan hal-hal yang lebih membuat hati kita sukacita. Ini yang pulang harus dilakukan. Setelah kita ngomong banyak tentang kasih. Ini yang harus dilakukan pulang. Satu. Saudara harus menikmati perspektif kekal dan perspektif terbatas kita. Untuk mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Ada dua hal harus dimengerti. Satu perspektif kekal. Yang kedua yang perspektif terbatasnya. Yang saya buat ini berdimensi kekal kok tidak. Yang saya simpan di hati ini berdimensi kekal atau tidak. Itu harus dipahami. Baru kemudian kita berperilaku. Mau tunggukah sampai kapan kita? Menikmatilah hidup ini dengan cara memahami lebih dahulu mana kekal, mana tidak kekal. Dahulukanlah yang kekal. Tapi ingat, neraka juga kekal. Tidak ada gerasi di neraka. Memahami perspektif kekal dan perspektif terbatasnya. Itu ibadah yang sesungguhnya terjadi. Saudara, Tuhan ini lagi mempersiapkan murid-murid dalam teks ini. Untuk bukan membangun ibadah ini. Yang ini duduk-duduk kok ibadah, tutup mata sembahyang. Sembahyang kasih orang-orang yang kita sayang, yang kita tidak suka. Bukan itu. Ibadah yang sesungguhnya itu aktivitas di luar. Menunjukkan kita pun pengakuan iman kepada Tuhan. Dan pengasihan terhadap manusia, kok tidak. Jangan sampai ibadah kita kusuk. Ibadah kita sepertinya begitu enak. Tapi di luar kita tidak enak. Atau bahkan dalam ibadah juga tidak enak. Mari menikmati perspektif itu. Karena itu juga saudara-saudara, yang kedua, persahabatan itu sangat penting dengan Tuhan untuk menghidupkan kita yang sudah mati. Mati secara rohani. Persahabatan dengan Tuhan yang begitu kuat, yang membangkitkan kita hidup. Kenapa? Yang bernapas itu belum tentu ada hidup secara rohani. Jasmanianya hidup, rohaninya tidak hidup. Kemudian membuat dia tidak takut akan Tuhan Allah. Dia lebih takut pada dirinya sendiri. Dia lebih takut kepada orang lain. Dan bukan kepada Tuhan Allah. Bagaimanakah bisa menikmati hidup ini dengan baik? Ketiga, saudara-saudara. Dalam menikmati semua itu, ingat ada satu hal. Semuanya harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Semua. Yang kita buat itu akan kita pertanggungjawabkan. Semuanya. Tidak ada satupun yang lolos dari pertanggungjawaban.
Dan pertanggungjawaban paling utama itu ada di Tuhan, bukan ada di manusia. Manusia akan menilai sesuatu yang bermasalah sekali. 3 hari yang lalu atau 4 atau 5 hari yang lalu, saya melakukan, tahu dia pun nama kesalahan kok apa ya? Oh, kesalahan. Tapi kemudian saya bilang ini hanya bisa saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kesalahan pertama adalah ketika duduk tidak ada kerja. Memang kalau tidak ada kerja itu parah. Saya angkat HP dong, saya tukar-tukar dia pun nomor. Ada HP Puruk satu saya angkat saya taruh. Yang ibu pun saya ganti. Semua ganti-ganti. Terus saya lupa ini kartu ini ada di mana. Dalam itu lupa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pergi isi pulsa. Sebutlah satu nomor. Dan setelah isi pulsa habis itu saya tunggu-tunggu kok tidak masuk. Saya duduk-duduk lihat-lihat ini orang isi pulsa. Saya ini paman, ini dia lihat saya punya les, dia pusing. Tapi kok bisa tunggu. Mau 10 menit saya turun, paman. Belum masuk. Pak, coba saya lihat. Belum masuk, kira saya gila. Belum masuk. Pak ini su tulis masuk pak. Waduh. Kok tidak masuk nah? Pak yakin kok ini. Saya bawa HP nah saya tidak yakin bagaimana. Terus dia bilang, kalau begitu mari Pak saya cek ini nomor. Dia ketika berapa ya? Bintang 808 pagar. Cek ternyata Pak, ini bukan nomor yang tadi Pak isi. Saya bilang di sini. Dia coba lagi yang satu, ternyata duduk bukan nomor yang itu. Maka dia bilang, jangan sampai tadi Pak tukar nomor di situ. Hati saya sakit saudara. Saya pikiran betul itu. Ini orang sudah terlanjur berpikir negatif toh tentang saya toh. Pasti tadi saya tukar itu kartu. Sengaja isi supaya datang komplain. Padahal tidak pada nomor ya. Sebenarnya. Orang-orang berdatangan makin banyak. Terus saya bilang, paman sebentar ya saya cek ulang dulu. Tapi saya tidak kembali lagi. Betul saya tidak pulang ini. Saya belum piko klarifikasi dan dia. Tapi saudara tahu itu menunjukkan sesuatu bahwa ternyata ada hal yang tidak perlu kita jelaskan. Tapi kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Toh? Tuhan tahu saya pun kesalahan. Ya paman mau tahu kok tidak sudahlah. Dia mau berpikir apa terserah paman lah. Paman atur saya paman lah di situ. Baru langgar 1 hari dari itu. Baru langgar 1 hari dari itu. Saudara-saudara yang kekasih. Kami pergi pelayanan dengan seorang sahabat. Di atas oto, saya lihat dia ada pegang-pegang di HP. Terus duduk-duduk, mau pelayanan. Tiba-tiba dia tanya, Pak, tadi saya ada bawa sepuh HP kok. Saya bilang, ada bawa. Ada bawa, tapi tidak ada. Tidak ada. Nah tunggu, kalau begitu tunggu betul dia di oto Saya pergi dan ternyata periksa tidak ada. Soalnya adalah saya pergi sendiri. Tidak ada. Suka semua lampu cek tidak ada. Saya datang saya bilang tidak ada kawan. Ya berarti jatuh nih. Mungkin di samping. Cuma ada kita dua pilihan. Kami dua pergi lihat dan tidak ada. Tidak ada toh kawan? Ya. Sekarang kami dua masuk kembali. Ternyata pas masuk kembali kawan satu tanya, HP ada kok Sone? Sone ada. So kawan telepon dulu. Dan saudara tahu waktu telepon itu HP bunyi di saku saku. Di saku saku saudara. Hati hancur. Apa penilaian dia terhadap saya? Perlukah saudara jelaskan di situ? Perlu. Jelaskan tuh tambah masalah. Saya tahan sah. Ada hal yang tidak perlu saudara jelaskan. Tapi saudara harus pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan Allah. Karena benar atau tidak benar itu di Tuhan Allah, bukan pada dia. Silakan dia akan pikir, Pak Pendeta ini curi mungkin. Apalagi dia pun iPhone 7. Saudara bayangkan itu. Saya paham sekarang saudara, tidak semua hal kita bisa pertanggungjawabkan dan membuat manusia puas. Tapi hal itu saudara harus bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara tahu, dalam 2 hari berturut-turut saya melakukan itu, pulang ibu pendeta hanya bilang, butuh aqua. Saya bilang tidak, air kelapa. Ya. Pertanggungjawaban saudara.
Apa yang saudara buat, kelihatan atau tidak kelihatan, semuanya dipertanggungjawabkan. Termasuk saya pun pulsa tadi di HP. Itu. Saudara bayangkan bunyi di itu sama kayak ular sentuh kita itu. Mengerikan, saudara. Saya paham betul. Ternyata tidak semua hal bisa kita puaskan. Kan ini kalau kita mau jelaskan tambah. Saya ingat saya pun teman satu dulu, Pak Pendeta Bobby. Dorang tahu persis bahwa ada satu orang gila sering datang ke rumahnya. Sering datang, tiap-tiap saat pendeta, ini orang gila datang. Dan saudara tahu bahwa tiba-tiba perempuan gila itu hamil. Hamil, saudara. Pak Pendeta masih bujang itu. Hamil. Setelah perempuan itu hamil, orang tanya ini perempuan, siapa yang akan hamil lu? Dia bilang, itu pendeta. Ya. Sekali lagi saudara, tidak semua hal bisa kita pertanggungjawabkan dan memuaskan manusia. Tapi Tuhan, betul kok tidak kan Tuhan yang tahu. Itu menyakitkan saudara. Saudara pernah alami begitu kok? Kok ulang-ulang? Pertanggungjawaban paling besar di Tuhan. Jangan berusaha menarik simpati dari manusia kalau ternyata di Tuhan pertanggungjawabannya nol. Kenapa? Kan dia berperspektif kekal. HP yang sementara itu telah merusak. Gitu. Saya mau pikiran tapi mau ke mana? Ya itu. Kalau begitu saudara-saudara. Saudara butuh sedikit menyendiri dengan Tuhan. Pulang lakukan itu Menyendirilah dengan Tuhan sedikit. Berkata-katalah dengan Tuhan. Tapi berdoa kepada Tuhan itu bukan sekedar menyampaikan kata-katamu kepada Tuhan. Diam sedikit dan dengar apa yang Tuhan mau katakan kepadamu. Diam sedikit. Kita terlalu sibuk di luar diri kita. Dan kita lupa berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk mendengar apa yang Tuhan mau bilang kepada kita. Pilar-pilar dan tembok-tembok yang kita bangun di dalam diri kita terlalu kuat. Sampai membuat kita tidak bisa teduh sedikit di hadapan Tuhan. Dan anak muda dorang, waktu mereka minta saya bawa firman hari minggu lalu kok. Dorang pakai tema satu kata sah. Tenang. Tenang. Saya belajar bagaimana Yesus dengan murid-murid ada di Danau Galilea. Angin dan gelombang begitu besar. Yesus bisa tertidur. Bahkan gelombang sekalipun tidak bisa kasih bangun Yesus. Tidur macam apa? Tapi tiba-tiba murid-murid datang. Yesus tidak pedulikah kalau kita mati? Yesus bangun dan menghardik angin dan air itu. Diam, tenanglah. Yesus tidak suruh tenang baru diam. Yesus suruh diam dulu baru tenang. Berdiam diri dulu di hadapan Tuhan Allah baru kamu dapat ketenangan. Padahal praktek kita selama ini ialah berusaha menemukan ketenangan baru ambil keputusan berdiam diri. Itu soal paling besar dalam hidup kita. Berdiam diri dulu di hadapan Tuhan Allah. Baru Tuhan kasih ketenangan. Jangan berusaha cari ketenangan dulu. Baru ambil keputusan berdiam diri. Kita ini kan sering tidak tenang. Sehingga kita butuh duluan ketenangan. Mau ujian besok tuh kita kan tanda tidak tenang. Makan kurus. Tenang dulu. Sebab kegelisahanmu juga tidak akan merubah apa-apa. Berdiam diri dulu di hadapan Tuhan Allah. Dan ketenangan itu ada. Jangan cari duluan ketenangan. Kita ini kan suka jarum hilang, minta jawaban dulu baru bilang Tuhan tuh Saya baru tahu kalau Tuhan tuh hebat. Saya sudah tahu dari itu hari. Tuhan tuh hebat dari itu hari. Bukan jarum hilang dapat kembali baru Tuhan hebat. Dari itu hari. Karena berdiam diri dulu di hadapan Tuhan baru ada ketenangan. Saudara. Berdoa. Dalam diam itu, hening dengan Tuhan, berdoa itu, mendengarkan apa yang ingin. Pak Pendeta, saya coba tar telinga mah tidak dengar.
baca firman. Pak Pendeta, saya sudah hafal semua. Selama ini engkau hanya membaca dari luar, bukan dari dalamnya. Lalu bagaimana supaya saya bisa membaca dengan baik? Baca perlahan-lahan. Ayat 9. Seperti Bapa mengasihi aku. Aku huruf besar berarti Tuhan Allah mengasihi Yesus. Demikian juga aku mengasihi kamu. Bayangkanlah sedikit lebih dalam. Bagaimana kasih begitu besar kepada kita, mau mati bagi kita. Maka haruslah kamu tinggal di dalam kasih itu. Karena ada orang sudah berkorban sebegitu besarnya. Yesus namanya. Itu berusaha untuk mendengar itu. Iman itu bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Dan saudara tahu bahwa makin banyak mendengar itu makin kuat. Mendengar itu ibarat menggali sebuah lubang untuk menanam sebuah tiang. Kalau tiang 10 meter, lubangnya hanya 1 meter, itu tiang faveduk. Faveduk itu begini-begini. Kalau tiang 10 meter, lubangnya 9 meter, ikat gajah pun tidak akan patah. Mendengarkan. Baca Alkitab jangan hafal. Saudara tidak perlu hafal, kok ada. Tapi coba dengarkanlah apa. Supaya lanjutan dari mendengarkan itu ialah menyimpan dengan baik untuk melakukan apa yang kita dengar. Banyak orang bilang, ih pendeta Yandi itu khotbah ulang-ulang itu. Iya, kok ulang-ulang mah yang kau tidak buat juga yang ulang-ulang. Harusnya kalau saya suruh ulang-ulang, saudara justru ulang-ulang bikin itu. Jangan mendengarkan untuk memuaskan telinga. Sebab kalau sekedar memuaskan telinga, ketika khotbah tidak pas dan kita pun telinga, kita jauh dan dia lah. Pertama dan terakhir. Dia tidak boleh, hai. Bisa. Kasih ini pembicaraan dari masa ke masa, tidak pernah berhenti. Sekiranya kalau tiap-tiap waktu kita berhenti, kita bicara kasih terlalu banyak dibicarakan. Tapi apakah kita mengasihi? Tidak. Karena itu pemberitaan yang berulang-ulang menjadi penting. Iman bertumbuh dari pendengaran. Dan ketika kita berhenti mendengar, kita sesungguhnya sudah tidak mau lagi beriman. Pasang telinga. Kalau bacalah. Masuklah sampai dalam seperti Bapa sayang. Kalau kita baca ayat 17 menarik. Itulah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah. Harus bertanya dalam diri kita. Saya sudah simpan ini kasihi. Apakah saya sudah mengasihi orang lain? Jangan-jangan tidak. Kita puas. Saudara tahu kalau kita tidak mengaplikasikannya, kecenderungan kita ialah apa ya? Kita punya kecenderungan ialah bikin batabrak. Ini ibarat di persenjatai toh, kita semua dipersenjatai tapi tidak ada ruang tembak, ruang untuk melakukan apa-apa. Nah semua barang dipersenjatai. Mau ke mana? Tidak kita dan kita bertembak. Saudara, yang terakhir untuk menikmati ini semua dengan buah-buah. Yang terakhir ialah beristirahatlah. Istirahat. Jangan terlalu batas sibuk. Istirahatlah. Akan ada waktu di mana kita harus tidak boleh berbuat apa-apa. Istirahat saja. Saya bertemu dengan satu orang yang dia maha hadir. Seluruh acara rohani di mana dia hadir. Sampai-sampai saya lihat dia kurang istirahat. Dan kalau kurang istirahat itu selalu pencernaannya bermasalah. Istirahatlah. Sibuklah sewajar mungkin. Kita ini kadang-kadang sibuk setidak wajar. Kayak saya nih. Bagayain hari di sini, besok di sini. Istirahatlah.
Apa itu istirahat? Apa pentingnya istirahat itu bagi saya dan saudara? Kenapa Pak Pendeta pakai ini kata istirahat? Kenapa? Satu, istirahat itu membuat kita berpikir agak sedikit jernih. Mama dong kalau kurang istirahat jangan copi-copi menden dong. Dan subakalai habis masalah besar baru bilang minta maaf tadi malam saya kurang tidur. Makanya tidur. Istirahatlah sedikit. Istirahat membuat kita berpikir lebih jernih. Istirahat itu membuat kita fit. Ketika kita tidur, bangun, jalan, bisa omong, segala macam. Cas bagus kok. Padahal omong tidur itu. Istirahat. Bangsa Israel tuh ketika bicara tentang hasil, ada tahun-tahun di mana berhenti urus itu tanah kasih berhenti. Itu tanah harus istirahat. Supaya dia mengisi dirinya, supaya tahun berikut ketika mulai kita tanami lagi, buahnya keluar dengan baik. Istirahatlah. Sibuklah sewajar mungkin. Lakukanlah sesuatu. Tapi punya manfaat. Daripada melakukan segala sesuatu. Tapi tidak punya manfaat apa-apa. Istirahat membuat kita berkata-kata dengan berpikir duluan. Bukan saja pikiran jernih, tapi berpikir jadi dari sini berturun di sini. Tidak dari sini bernaik di sini. Omong habis berbihi, itu tanta tuh paling saya tidak suka. Omong habis bertanya kita bawa menit dan depo anak. Itu saya pu mama, saya pu maksud itu tanta pun sebelah. Padahal kita sudah terlanjur. Makanya istirahatlah sedikit. Supaya dia bisa dari sini turun di sini. Kadang-kadang kata-kata kita sudah jadi masalah dulu. Aduh apalagi. Dia dari sini turun di sini. Itu pentingnya Tuhan kasih kita istirahatlah. Jangan terlalu paksa ini. Kadang-kadang kita ini pikirkan barang yang tidak harus kita pikirkan. Tuhan itu. Dan pemuda saya bilang begini, Tuhan itu marah ketika kita khawatir. Tapi ketika kita takut, dia sayang kita. Beda khawatir dan takut. Takut itu, anjing semua gigit kita. Itu takut. Tuhan segera tolong. Walaupun dia bilang, di mana engkau yang tidak beriman. Itu takut. Kalau apa lagi? Khawatir itu. Kita ditarik di antara dua bagian untuk sebuah keberhasilan masa depan dan sebuah pengalaman di masa lalu yang mungkin buruk. Mau maju tidak. Kalau saya putus dan dia, padahal tidak bikin apa-apa. Kita mengkhawatirkan sesuatu, Yesus tidak mau. Janganlah engkau khawatir. Tapi kalau engkau takut Tuhan saya, karena kalau ketakutan berurusan langsung dengan masalah di situ. Khawatir itu barang belum terjadi, saudara belum ambil keputusan. Orang yang khawatir seberang atau tidak seberang karena tabrak lebih gampang. Ambillah keputusan. Langgar, aman. Saya lihat ini orang gila dong, tuh dong gila-gila begitu, mau langgar jalan dong juga lilia oto sedikit begitu. Dong agak takut. Dan Tuhan tolong dong sampai sebelah. Itu coba nanti pulang saudara bikin penelitian. Saya sudah lihat orang itu. Orang langgar itu dong masih lihat-lihat begini. Padahal dong tidak pakai pakaian. Luar biasa tuh. Ya. Kira-kira begitu. Jangan terlalu khawatir saudara-saudara, jangan khawatirlah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Berimanlah sampai ini tutup ini. Mesti anak pemuda dengan kelompok saya bilang, berimanlah sampai naik pesawat.
Ketika kita bisa jalan, kalau jalan kaki kita tidak tahu takut. Tidak khawatir, jalan saja. Kalau kaki kita punya toh, bisa sambil lompat-lompat sedikit. Tidak ada masalah. Semuanya kita yang kendalikan. Mulai naik motor, mulai agak kayak takut-takut sedikit. Tapi lihat kiri kanan kalau aman. Naik bis, saudara mulai naik oto, orang lain yang bawa, saudara duduk di samping. Sopir belum rem, saudara pu kaki su injak duluan. Mulai agak takut makin takut itu. Akhirnya kita stres, tidak bisa tidur. Padahal oto belum apa-apa tuh. Hanya karena supir agak kencang, terus ada yang lari sana. Itu supir sebenarnya dia tahu kapan dia rem. Kita pun kaki lebih dulu. Mulai agak takut-takut sedikit. Mulai naik kapal laut Pisabu. 9 jam di Laut Sabu. Naik Laut Sabu tuh kan begini-begini. Kita mulai agak tinggi sedikit ya pun kekhawatiran. Tidur-tidur tiba-tiba ada ombak. Kita belum apa-apa, tapi kita mulai makin was-was. Paling puncak itu naik pesawat. Saudara akan duduk dan bilang, saudara-saudara, karena kita terbang dalam cuaca yang tidak aman, maka saya persilahkan saudara-saudara kembali ke tempat duduk. Pakai kembali itu barang dong. Tidak ada yang protes, tidak ada yang, kok tunggu saya masih ada di WC, tidak ada. Saudara akan jalan perlahan-lahan datang taruh, terus perlahan-lahan tunduk. Tuhan, kalau Tuhan berkenan bebaskan saya. Kadang-kadang kalau situasinya begitu kita janji dalam hati, saya tidak akan terbang di bulan begini. Tapi pas 2 minggu di rumah kita langsung, ada yang undang baik. Berimanlah sampai naik pesawat, kayak naik pesawat. Itu kepasrahan total. Itu kita pun jago dong, hilang semua. Tidak ada lah yang bisa andalkan diri. Kita lihat itu pilot, kita hanya bilang, tidak akan bikin apa-apa. Dan saudara tahu, belum begitu baru kita mulai mengerti cinta kasih. Nenek di kampung yang tidak tahu apa-apa kita sebut dia pun nama dalam doa. Padahal tinggal sama-sama kita tidak. Berimanlah sampai naik pesawat, adik-adik. Naiklah pesawat. Itu kepasrahan total, saudara. Total, itu tidak ada yang mampu menghalangi kita pun keimanan kepada Tuhan. Di situ tuh menurut penelitian, penginjilan pun kemungkinan dapat jiwa tuh 99%. Tapi kalau dong sementara di mabuk asmara kita omong bilang jangan beda keyakinan. Tidak bisa, cinta kan tidak pernah salah. Naik pesawat. Itu cinta rusak Bapak. Saudara pulang dari sukacita dan lakukanlah